Selamat pagi semua. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika online untuk kelas 10 wajib. Dan untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang luas segitiga dan luas segi n beraturan, tetapi masih menggunakan trigonometri. Kenapa menggunakan trigonometri? Karena kalau kita menghitung luas bangun datar tersebut hanya dengan rumus luas yang seperti biasanya, misalnya segitiga dengan setengah kali alas kali tinggi, itu tidak bisa langsung begitu. Maka kita masih membutuhkan trigonometri untuk menentukan luasnya. Baik, kita mulai saja untuk pembahasan kali ini. Nah, yang pertama tentang luas segitiga, nanti ada 3 kondisi yang akan kita bahas. Untuk kondisi yang pertama, jika di segitiga itu diketahui 2 sisi dan 1 sudut apit. Dan segitiga yang kita bahas di sini adalah segitiganya bebas. Bisa segitiga sembarang, nggak harus segitiga siku-siku, nggak harus sama kaki, sama sisi. Ini semua segitiga berlaku. Nah, di sini ada 2 buah sisi dan 1 sudut apit. Kemudian untuk kondisi yang kedua, itu kalau yang diketahui adalah 2 buah sudut dan 1 sisi apit. Kondisi yang ketiga, jika diketahui 3 buah sisi. Untuk kondisi yang pertama, andaikan kita punya segitiga di sembarang, segitiganya itu ABC, panjang sisi di depan sudut A itu A kecil, kemudian di depan sudut B itu B kecil, di depan sudut C itu C kecil. Dalam segitiga, itu setiap sisi bisa menjadi alas. Maka akibatnya juga akan ada 3 buah garis tinggi. Jadi kalau saya pakai alasnya A, tingginya adalah T1. Kalau pakai alasnya itu B, tingginya T2. Kalau alasnya itu C, tingginya kita pakai T3. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Cuman masalahnya kita tidak tahu tingginya ini berapa. Karena tadi kondisinya yang diketahui hanyalah 2 buah sisi dan 1 sudut apit. Nah, andaikan kita pakai alasnya itu yang A, maka tingginya adalah T1. Kemudian, untuk mencari T1 bagaimana? Kita bisa lihat dari segitiga siku-siku yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri, kita pakainya sudut yang B. Karena ini siku-siku, maka berlaku sin itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Maka saya tulis sin B sama dengan T1 per C. Maka T1-nya sama dengan C kali sin B. Tapi bisa juga kalau T1 kita lihatnya dari sudut C. Sin C sama dengan T1 per B. Maka T1 bisa ditulis B kali sin C. Dengan demikian, kita substitusi saja nilai T1. Tadi setengah kali A, T1-nya kita ganti dengan yang ini, B kali sin C. Sehingga kita peroleh setengah kali A kali B kali sin C. Kalau kita perhatikan di sini, kita bisa mencari luas kalau ada unsur ini. Apa itu? Ada A, ada B, dan sudut C. Jadi ini ada 2 buah sisi dan 1 sudut apit. Demikian juga kalau kita substitusi T1-nya itu dengan C kali sin B. Maka luasnya setengah kali A kali C kali sin B. Ada A, ada C, dan sudut apitnya adalah sudut B. Nah, dengan cara yang sama juga diperoleh luas segitiga ABC adalah setengah kali B kali C kali sin A. Contohnya kalau ada segitiga ABC, panjang AB 6,
AC itu AB 8, AC 6, dan sudut A-nya 60 derajat. Maka luasnya tinggal setengah kali 6 kali 8 kali sin 60. Karena ini kondisinya yang tadi, ada 2 sisi dan 1 sudut apit. Sehingga hasilnya 12 akar 3 cm persegi. Kemudian luas segitiga di kondisi yang kedua jika diketahui 2 sudut dan 1 sisi apit. Misalkan ini tadi segitiganya A, B, C. Nah, tadi di pembahasan sebelumnya itu luas segitiga ABC bisa dinyatakan dengan setengah kali B kali C kali sin A. Nah, sekarang yang diketahui bukan lagi 2 sisi dan 1 sudut apit, tetapi 2 sudut dan sisi apit. Maka di sini kita harus ganti. Kita ganti dengan apa? Kita ingat aturan sinus. B per sin B sama dengan C per sin C. Kita akan substitusi C-nya ini dengan B kali sin C per sin B. Ini diperoleh dari dikali silang. Sehingga diperoleh tadi C-nya disubstitusi dengan ini B kali sin C per sin B. Nah, yang ini ada B kali B menjadi B kuadrat. Ini sin A kali sin C. Ini per 2 sin B. Jadi kalau kita perhatikan di sini, luas ini bisa dicari kalau unsurnya ada ini. Ada 1 sisi B, ini B, kemudian ada 2 sudut. Sudutnya adalah harusnya A sama C. Ini A sama C. Nah, per 2 sin B yang ini. Kalau 2 sudut ini bisa dicari atau diketahui, maka B juga bisa dicari. Maka dengan cara yang sama, luas segitiga dapat dicari dengan cara A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 kali sin A. Atau luas segitiga C kuadrat dikali sin A dikali sin B dibagi 2 kali sin C. Untuk soalnya, ada segitiga dengan kondisi seperti ini. Maka ini yang diketahui adalah 2 sudut dan 1 sisi, tetapi di sini sudutnya bukan sudut apit. Nah, tapi dengan 2 sudut ini sudah ada, maka yang sudut B ini kita bisa cari 30. Maka sekarang kondisinya sudah ada 1 sisi dan 2 sudut. Kita pakai rumus yang tadi. Berarti ini 6 kuadrat kali sin 30 kali sin 30 per 2 sin 120, sehingga hasilnya 3 akar 3 cm persegi. Kemudian untuk kondisi yang ketiga, jika diketahui 3 buah sisi. Jadi A, B, dan C itu diketahui. Maka luasnya kita bisa cari dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C, di mana S-nya ini kita cari dulu. S ini adalah setengah keliling dari segitiga. Keliling segitiga kan semua sisinya dijumlah. Jadi seperti ini. Maka kalau ada soal seperti ini, ada segitiga, ketiga sisinya diketahui 3, 5, 6, luasnya kita bisa cari dengan seperti ini. Kita cari dulu S-nya 7, kemudian kita masukkan rumusnya sehingga diperoleh akar 7 kali 4 kali 2 kali 1. Sebetulnya untuk mencari akar bentuk seperti ini nggak harus dikalikan semua. Kita tinggal lihat saja
Di dalam akar ini, mana yang bisa keluar dari akar? 4. 4 keluar dari akar, itu 2. 7 dan 2 nggak bisa keluar dari akar, maka 7 kali 2 kali 1. Akar 14. Oke, berikutnya. Luas segi N beraturan. Ini jika diketahui jari-jari lingkaran luar. Kenapa ada jari-jari lingkaran luar? Nah, karena yang namanya segi N beraturan kita bisa peroleh atau kita bisa gambarkan dari lingkaran. Jadi ini dari awalnya dari lingkaran, kemudian lingkaran itu kita bagi dengan 8. Nah, jadilah segi 8 beraturan. Nah, andaikan kita mau mencari luas segi 8 beraturan ini. Nah, karena ini beraturan, maka segi 8 beraturan ini terdiri dari 8 buah segitiga yang sama. Kalau kita potong satu segitiganya ini, maka sudut yang di sini ini adalah 360 derajat per N. Karena satu putaran 360 derajat dan ini terbagi menjadi 8 buah bagian, maka sudut di sini adalah 360 derajat per 8 kalau ini segi 8. Kemudian di sini adalah jari-jari lingkaran, maka ditulisnya R. Sehingga luas segitiga segi 8 beraturan itu adalah 8 kali luas segitiga yang ini. Nah, luas segitiga ini kita bisa cari dengan langkah sebelumnya. Kalau ini berarti diketahui 2 sisi dan 1 sudut apit. Berarti 8 kali setengah kali R kali sin 360 derajat per 8 atau 45 derajat. Maka untuk luas segi N beraturan dapat dicari dengan cara N kali setengah kali R kuadrat kali sin 360 derajat per N. Kalian nggak hafal rumus ini tidak apa-apa, yang penting kalian tahu rumus luas segitiga yang tadi. Berikutnya, kalau di segi N beraturan tadi yang diketahui adalah panjang sisinya. Sama dengan langkah sebelumnya, yang penting kalian tahu bagaimana cara mencari luas segitiga. Jadi kalau ini yang diketahui adalah, kalau tadi jari-jari, yang ini adalah panjang sisinya. Misalkan di sini adalah S. Kalau kita ambil satu potongan segitiga, maka sudut yang di sini adalah 360 derajat per 5, karena ini segi 5 beraturan, sama dengan 72. Kemudian sudut yang ada di sini, ini adalah 180 derajat kurangi 72 derajat. Kemudian ini bukan dibagi 5 ya, tapi dibagi 2. Dibagi 2, bukan dibagi 5. Ini adalah 54 derajat. Kenapa dibagi 2? Karena ini adalah segitiga sama kaki. Maka luas segi 5 beraturan, 5 kali luas segitiga. Luas segitiganya dicari dengan rumus yang sebelumnya, ketika diketahui 2 buah sudut dan 1 sisi apit, sehingga diperoleh luas segitiga seperti yang ini tadi. Oke, berikutnya keliling segi N beraturan. Kalau ada segi N seperti ini, untuk mencari kelilingnya, kita harus cari dulu panjang sisinya, yang ini. Nah, panjang sisi kita bisa cari dengan aturan cos. Kalau sudah dapat panjang sisinya, berarti kelilingnya tinggal 8 dikali dengan panjang sisi segi 8 tadi. Ini nggak hafal rumusnya tidak apa-apa. Kembali lagi, yang penting kalian tahu prinsipnya yang luas segitiga yang tadi. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang tadi sudah dijelaskan kalian paham dan bisa mengerjakan kuisnya dengan baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.